Rea duduk sendirian di sudut aula pernikahan yang penuh sesak itu sementara musik gamelan modern bercampur dengan lagu pop mengalun riang dari panggung. Tiba-tiba seorang pria tampan berjas hitam rapi mendekatinya dengan langkah percaya diri dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar tamu di sekitar. Saya tahu kamu merasa sendirian di sini. Maukah kamu menerima lamaran saya untuk menjalani hidup ini bersama sebagai pasangan? Semua kepala langsung menoleh, bisik-bisik mulai terdengar dan suasana yang tadinya meriah menjadi tegang dalam sekejap. Rea membeku, wajahnya memucat seperti kertas. Dia adalah pengacara muda berusia 28 tahun yang bekerja di salah satu firma hukum ternama di Jakarta. Selama ini dia selalu berhasil menyembunyikan rahasianya dari keluarga dan rekan kerja. Tapi malam ini di pernikahan sepupunya semuanya terancam hancur. Pria asing itu dengan senyum tipis dan mata tajam berdiri menunggu jawaban. Namanya Arga. Meski Rea belum tahu saat itu, Arga adalah pengusaha sukses yang kebetulan menjadi teman bisnis ayah mempelai pria. Dia melihat kesepian di mata Rea sejak awal acara. Rea merasa jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu? Apakah dia salah lihat atau memang ada yang membocorkan? Di sekitarnya ibunya yang duduk beberapa meja jauhnya mulai melirik curiga sementara sepupu-sepupunya berbisik sambil menutup mulut. Siapa dia, Rea? Kenapa dia bicara seperti itu padamu? Tanya salah satu tamu dekat dengan nada heran. Rea berdiri tergesa mencoba tersenyum sopan. Maaf, saya rasa bapak salah orang. Tapi Arga tidak mundur. Dia mendekat lagi dan berbisik pelan agar hanya Rea yang mendengar, saya bukan salah orang. Saya melihat kamu dari jauh sejak tadi. Kamu bukan seperti yang lain di sini. Ingkan saya bicara empat mata di luar. Rea ragu tapi tekanan dari tatapan semua orang membuatnya mengangguk pelan. Mereka berjalan keluar aula menuju taman belakang hotel yang diterangi lampu-lampu kecil. Udara malam Jakarta terasa lembab dan penuh aroma bunga melati dari dekorasi pernikahan. Di sana Arga memperkenalkan diri dengan tenang. Saya Arga 32 tahun. Saya tahu ini terdengar gila tapi saya juga pernah seperti kamu. Duduk sendirian di pesta keluarga sambil pura-pura bahagia. Lamaran tadi bukan main-main. Saya tawarkan pertemanan dulu kalau kamu mau. Tapi saya lihat di matamu ada sesuatu yang sama dengan saya dulu. Rea merasa dunia berputar. Selama bertahun-tahun dia belajar hukum untuk melindungi diri dari dunia yang kejam ini. Ayahnya seorang pensiunan polisi yang selalu bilang laki-laki harus punya istri dan anak laki-laki. Ibunya setiap minggu mengajaknya ke gereja dan bertanya kapan bawa pacar pulang. Di kantor rekan kerja sering bercanda tentang cowok yang terlalu rapi tapi Rea selalu diam. Sekarang satu kalimat dari orang asing ini seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Mereka duduk di bangku taman dan Arga menceritakan sedikit tentang dirinya. Dia pernah tinggal di Singapura selama 5 tahun dan baru kembali ke Indonesia untuk mengembangkan bisnis properti. Di sini sulit, Rea. Saya tahu. Tapi kita bisa saling dukung. Rea hanya mengangguk tanpa kata. Malam itu berakhir dengan Rea pulang sendirian ke apartemen kecilnya di kawasan Sudirman. Dia tidak bisa tidur. Kata-kata Arga terus berputar di kepala. Apakah ini awal dari sesuatu yang benar atau hanya mimpi buruk yang akan menghancurkan hidupnya? Keesokan paginya telepon berdering. Nomor tak dikenal. Halo Rea, ini Arga. Mau kopi pagi ini? Rea menatap layar ponsel lama sekali sebelum menjawab ya.
Pertemuan pertama di kai kecil dekat Monas itu berlangsung canggung tapi penuh kejujuran. Arga memesan kopi hitam sementara Rea memilih teh hangat karena tangannya masih gemetar. Saya tidak main-main kemarin, kata Arga sambil menatap lurus. Saya melihat kamu dan langsung tahu. Kita sama. Di Indonesia ini kita harus hati-hati tapi kita tidak harus sendirian selamanya. Rea menceritakan sedikit tentang hidupnya. Bagaimana dia lulus cum laude dari Universitas Indonesia tapi selalu merasa kosong. Bagaimana dia pernah punya pacar perempuan di kuliah hanya untuk menutupi. Saya takut Arga. Keluarga saya akan mati kalau tahu. Arga tersenyum paham. Dia bercerita tentang pengalaman sendiri dulu ketika ayahnya hampir memukulnya karena ketahuan dekat dengan teman laki-laki di SMA. Tapi saya pilih hidup Rea. Kamu juga bisa. Mereka bertemu lagi minggu berikutnya di sebuah restoran kecil di Kemang. Percakapan semakin dalam. Arga mengajak Rea jalan-jalan ke pantai Ancol akhir pekan itu. Di sana di bawah matahari sore mereka berjalan berdampingan tanpa pegangan tangan tapi sudah merasa dekat. Rea mulai merasa ada cahaya kecil di hatinya yang selama ini gelap. Tapi di kantor masalah mulai muncul. Rekan seniornya Pak Budi bertanya, Rea, kamu kok akhir-akhir ini sering senyum sendiri? Ada pacar ya? Rea hanya tertawa gugup. Di rumah ibunya menelepon setiap hari kapan bawa calon ke rumah nak. Tante-tante di gereja sudah nanya-nanya. Tekanan itu seperti beban berat di pundak. Arga selalu ada lewat chat malam hari. Kamu kuat Rea. Kita hadapi pelan-pelan. Suatu malam Arga mengajak Rea ke apartemennya di kawasan Scib. Bukan untuk apa-apa, hanya duduk ngobrol sampai larut. Mereka nonton film lama tentang persahabatan dan tertawa bersama. Untuk pertama kali Rea merasa dilihat apa adanya. Tapi keesokan harinya bencana kecil datang. Sepupunya yang menikah menelepon Rea, siapa cowok yang ngajak kamu dansa malam itu? Ibu kamu tanya-tanya loh. Rea panik. Dia bohong bilang teman kerja. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Arga menenangkannya, kita tidak buru-buru. Yang penting kamu bahagia dulu dengan diri sendiri. Pertemuan mereka semakin sering dan Rea mulai belajar bahwa cinta tidak selalu harus disembunyikan selamanya meski di Jakarta yang ramai ini. Hubungan mereka semakin erat tapi rahasia tetap dijaga ketat. Arga mengajak Rea ke acara bisnis di Bali selama 3 hari. Di sana di bawah pohon kelapa mereka berjalan di pantai sambil berbicara tentang masa depan. Kalau suatu hari kamu siap kita bisa tinggal bersamaan, kata Arga pelan. Rea tersenyum tapi hatinya masih takut. Pulang dari Bali masalah keluarga meledak. Ayahnya datang ke apartemen, tiba-tiba Rea, ibu bilang ada cowok yang sering jemput kamu. Siapa dia? Kamu jangan main-main nak. Kamu pengacara harus punya citra baik. Rea berbohong lagi tapi ayahnya tidak percaya. Di kantor pun gosip mulai beredar. Seorang rekan kerja melihat Rea dan Arga makan malam bersama di restoran dan bertanya langsung, de kamu gaya. Rea membantah keras tapi malam itu dia menangis sendirian. Arga datang ke apartemennya membawa makanan dan memeluknya tanpa kata. Kamu tidak salah Rea. Kita sama-sama pria yang mencintai pria. Itu bukan dosa. Rea mulai membuka diri tentang mimpi-mimpinya dulu saat kecil, selalu merasa berbeda. Arga mendengarkan dengan sabar. Tapi kemudian datang pengkhianatan kecil.
Teman kuliah Rea yang sekarang jadi pengacara lawan di pengadilan melihat foto mereka di ponsel dan mengancam akan menyebarkan ke kantor kalau Rea tidak mundur dari kasus besar. Rea marah tapi juga takut. Dia bertengkar dengan Arga untuk pertama kali kamu bikin hidupku hancur. Arga diam lalu bilang kalau kamu mau saya mundur saya mundur. Tapi ingat ini pilihanmu juga. Rea menyesal langsung. Malam itu mereka berdamai dan Rea sadar bahwa dia tidak mau kehilangan Arga. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu Rea mengatur pertemuan buta dengan anak temannya. Rea pergi tapi pulang dengan hati hancur. Di mobil dia menelepon Arga, saya tidak bisa lagi berpura-pura. Arga menjawab, maka kita hadapi bersama. Perlahan Rea mulai mempertimbangkan untuk bicara jujur dengan keluarga tapi ketakutan masih besar. Krisis datang saat ayah Rea menemukan chat Arga di ponsel yang tertinggal. Kamu ini apa-apaan Rea, teriak ayahnya di ruang tamu rumah keluarga di Depok. Ibunya menangis, kami besarkan kamu jadi laki-laki baik-baik kok jadi begini. Rea berdiri gemetar tapi untuk pertama kali dia tidak lari. Iya Pak Bu, saya seperti ini. Saya mencintai Arga. Kata-kata itu seperti bom. Ayahnya marah besar dan menyuruh Rea keluar rumah malam itu juga. Di kantor berita menyebar cepat. Bos memanggil Rean, kami hormati priasimu tapi citra Irma harus dijaga. Rea hampir kehilangan pekerjaan. Arga mendukungnya penuh. Mereka tinggal bersama di apartemen Arga selama seminggu. Rea merasa hancur tapi juga lega. Akhirnya saya bebas, katanya pada Arga suatu malam sambil menatap langit Jakarta dari balkon. Tapi kemudian Arga mendapat tawaran kerja besar di Surabaya yang mengharuskan dia pindah 6 bulan. Saya tidak mau pisah, kata Rea. Arga memeluknya, ini sementara. Kita bisa video call setiap hari. Rea setuju meski hati berat. Selama Arga di Surabaya Rea sendirian lagi. Dia mulai terapi dengan psikolog yang direkomendasikan Arga. Di sana dia belajar memakan diri sendiri dan keluarga. Suatu hari ibunya datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Ibu kangen nak. Ayah masih marah tapi ibu ingin paham. Rea menangis memeluk ibunya. Perlahan pintu komunikasi terbuka lagi. Di kantor dia mendapat proyek baru dan bosnya mulai lebih terbuka. Arga pulang lebih cepat dari rencana karena rindu. Pertemuan mereka di bandara penuh air mata bahagia. Tapi kemudian datang ujian lagi. Teman Arga lama yang cemburu menyebarkan rumor di media sosial. Rea marah tapi kali ini dia tidak diam, dia buat pernyataan pribadi di akun pribadinya, saya Rea pengacara dan saya mencintai Arga. Itu pilihan saya. Dunia seolah berhenti tapi dukungan dari teman-teman baru datang. Puncak konflik terjadi saat keluarga besar mengadakan pertemuan besar di rumah orang tua. Rea diundang tapi dengan syarat datang sendiri. Dia datang bersama Arga. Ini Arga pasangan saya, katanya tegas di depan semua kerabat. Ayahnya bangkit marah tapi ibunya menahan duduk, Pak. Biar anak kita jelaskan. Rea bercerita panjang lebar tentang perjuangannya selama ini. Beberapa kerabat marah meninggalkan ruangan tapi ada yang diam mendengarkan. Malam itu Rea dan Arga pulang dengan hati campur aduk. Mungkin butuh waktu, kata Arga. Di kantor kasus besar datang. Rea ditugaskan membela klien yang juga menghadapi diskriminasi serupa. Dia menang di pengadilan dan nama baiknya naik. Arga bangga sekali. Mereka merayakannya dengan makan malam romantis di restoran Italia kesukaan Rea.
Tapi kemudian Arga sakit parah. Dokter bilang kecapean karena kerja terlalu keras. Rea menjaga Arga siang malam di rumah sakit. Di sana dia sadar betapa berharganya waktu bersama. Saya tidak mau kehilangan kamu, bisik Rea sambil memegang tangan Arga. Arga tersenyum lemah, kamu sudah kuat sekarang Rea. Kita akan baik-baik saja. Setelah Arga sembuh mereka memutuskan pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Jauh dari hiruk-pikuk tapi dekat dengan alam. Rea mulai terlibat dalam komunitas advokasi hak asasi yang mendukung kelompok seperti mereka. Ayahnya akhirnya menelepon, "Pa masih sulit menerima tapi Pa tidak mau kehilangan anak Pa." Rea menangis bahagia. Perlahan keluarga mulai menerima meski belum sepenuhnya. 1 tahun berlalu sejak malam pernikahan yang mengubah segalanya. Rea dan Arga sekarang tinggal bersama dengan bahagia di rumah kecil mereka. Rea masih bekerja sebagai pengacara tapi sekarang dengan keyakinan lebih besar. Arga mengembangkan bisnisnya yang semakin sukses. Mereka sering jalan ke pantai atau gunung bersama. Keluarga Rea mulai datang berkunjung meski masih ada kecanggungan kecil. Ibunya bahkan pernah bilang, "Arga anak baik nak. Ibu lihat kamu bahagia." Di kantor rekan kerja mulai menghormati Rea sebagai profesional bukan karena rumor. Suatu sore di balkon rumah mereka Arga memeluk Rea dari belakang. "Terima kasih sudah berani." Rea tersenyum, "Terima kasih sudah datang malam itu." Mereka menatap matahari terbenam di langit Jakarta yang jingga. Hidup tidak sempurna tapi mereka telah menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan satu sama lain. Perjalanan panjang penuh air mata, tawa dan pertumbuhan telah membawa mereka ke sini. Rea sekarang tahu bahwa mencintai sesama pria bukan akhir dari segalanya melainkan awal dari hidup yang lebih bermakna. Apakah kebahagiaan sejati selalu mengharuskan kita kehilangan sebagian keluarga demi menjadi diri sendiri? Benar atau salah?